Oke, hari ini saya mau berbagi kasih karunia, pelajaran pertama dari buku keempat, Raja-Raja Yehuda Selatan dan Israel Utara. Jadi, eh, sebelum kita bahas tentang raja-rajanya, eh, kan ke depannya tuh kita akan meneliti kehidupan dari tokoh-tokoh yang ada di dalam silsilah Yesus. Misalnya, mereka hidup di periode kapan, waktu zaman kapan, mereka punya anak umur berapa. Terus kapan mereka jadi raja, khususnya periode 4 kan banyak raja. Kapan mereka jadi raja, terus kapan mereka mati, apa yang terjadi. Itu kita akan bahas itu semua sih. Tapi sebelum kita bahas itu, kan kemarin kan kita bahas penting sekali untuk mengetahui kronologis peristiwa kan. Maka kita sendiri harus yakin bahwa kronologis yang akan kita pelajari itu sendiri benar atau tepat. Karena memang di mana-mana kalau cari tentang kronologis raja-raja itu nggak ada yang sama satu sama yang lain. Nah, jadi kita sendiri masing-masing tuh harus yakin dan menerimanya sebagai kebenaran, sehingga itu bisa jadi kasih karunia bagi kita masing-masing. Nah, jadi kalau ada kesempatan kita bisa sampaikan hal ini juga dengan apa ya? Dengan iman. Jadi pembahasan hari ini tuh sebenarnya ya sangat membingungkan, sangat berat lah. Eh, jadi jangan kapok. Apa ya? Ini ya kita perlu tahu sih, paling tidak kita harus belajar ini satu kali. Ya, coba kita fokus dulu. Semoga saya bisa menyampaikannya dengan baik. Eh, Kalau dicatat di Yakobus 1 ayat 5, tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah, yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit, maka hal itu akan diberikan kepadanya. Jadi penulis buku pun merasa dia kurang hikmat tentang Alkitab, makanya dia naik ke atas gunung, dia berketetapan hati membaca Alkitab dan berdoa sampai dia mengerti tentang firman Tuhan. Nah, jadi dia penulis buku juga berdoa. Maka kita pun harus merendahkan hati kita dan berdoa minta hikmat yang sama ya. Juga dicatat di Yesaya 43, sebab aku akan mencurahkan air ke atas tanah yang haus dan hujan lebat ke atas tempat yang kering. Aku akan mencurahkan rohku ke atas keturunanmu dan berkatku ke atas anak cucumu. Jadi Tuhan berkata apa? Tuhan sendiri yang akan mencurahkan. Kalau tanah hati kita haus, Tuhan yang akan mencurahkan. Kamu inilah saksi-saksiku, demikianlah firman Tuhan, dan hambaku yang telah kupilih, supaya kamu tahu dan percaya kepadaku dan mengerti bahwa aku tetap Dia. Sebelum aku tidak ada Allah dibentuk, dan sesudah aku tidak akan ada lagi. Kenapa kita harus tahu? Karena firman Tuhan berkata apa? Kita sendiri, masing-masing kita ini saksi Allah. Ya, kita ini masing-masing saksi Allah. Nah, oleh karena itu, kita harus benar-benar berusaha untuk mengerti tentang Tuhan. Nah, minggu lalu saya sudah singgung sedikit tentang bagaimana sih caranya kita bisa mengetahui kronologis peristiwa dengan tepat, atau bagaimana penulis buku bisa menyusunnya dengan sangat tepat. Jadi ada petunjuk-petunjuk yang diberikan dalam Alkitab. Petunjuknya itu yang pertama, tahun-tahun pemerintahan dicatat dengan jelas. Maksudnya seperti apa? Maksudnya seperti ini. Kalau kita baca di 1 Raja-Raja 14 ayat 21 contohnya ya, ini tentang Raja Rehobeam, Raja Yehuda Selatan. Adapun Rehabeam, anak Salomo, ia memerintah di Yehuda. Rehabeam berumur 41 tahun pada waktu ia menjadi raja dan 17 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Kota yang dipilih Tuhan dari antara segala suku Israel untuk membuat namanya tinggal di sana. Nama ibunya ialah Naamah, seorang perempuan Amon. Nah, jadi dicatat di sini. Rehabeam itu memerintah selama 17 tahun.
Jadi kalau kita bikin kronologisnya, setelah Rehobeam, itu nanti anaknya namanya Abia atau Abiam memerintah. Nah, dari sini kita tahu, oh, Raja Rehobeam memerintah selama 17 tahun. Nah, ada 20 raja-raja Yehuda dan 19 raja utara, semuanya dicatat. Contoh lagi ya, ini kan yang selatan ya, utara contohnya. Raja ke-10 dari Israel Utara namanya Yehu. Adapun lamanya Yehu menjadi raja atas Israel di Samaria adalah 28 tahun. 28 tahun. Setelah itu Yehu mati, yang jadi raja Yoahas. Gitu ya. Nah, jadi kalau kita susun 20 raja di selatan dan 19 raja di utara, itu seperti ini. Ini kalau kita rangkum dari Alkitab. Semuanya dicatat. Raja ke-8 Yehuda Selatan, Yoas 40 tahun. Lama tuh. Manasye raja ke-14 55 tahun. Ada juga yang cuma berapa bulan kayak Yoahas raja ke-17 cuma 3 bulan. Yoyakin itu cuma 3 bulan. Jadi ada dicatat dengan sangat jelas. Kita bisa temukan di Alkitab. Nah, seperti ini ya, nanti teman-teman bisa buka di bukunya dan lihat tahun-tahun setiap raja. Itu yang pertama. Kemudian petunjuk yang lain di Alkitab tuh ini. Tahun naik tahta tiap raja selalu dibandingkan dengan kerajaan di sebelahnya. Contoh gini ya. Contoh simpel nih. Di ayat 1 Raja-Raja 15 ayat 1. Dalam tahun ke-18 zaman Raja Yerobeam bin Nebat, menjadi rajalah Abiam atas Yehuda. Ini kalau dulu saya baca ini langsung pusing kepala. Tapi kita akan coba pilah-pilah kalimat ini ya. Ini maksudnya apa sih? Di kerajaan utara ada raja namanya Yerobeam. Raja Yerobeam nih. Waktu dia lagi memerintah, di kerajaan selatan, itu rajanya ganti. Jadi awalnya tuh di selatan itu yang jadi raja itu adalah Rehobeam. Tapi kemudian pemerintahan dia berakhir. Dan naik tahtalah si Abiam. Kapan itu? Itu di tahun ke-18-nya Yerobeam. Nah jadi, kapan kerajaan selatan itu dilantik? Dikasih tahu di Alkitab. Kapan? Di tahun keberapanya Raja Utara. Nanti sebaliknya begitu. Nanti di sementara kerajaan selatan lagi memerintah, nanti di utara ganti nih, ganti presiden ibaratnya. Kapan? Oh, di tahun keberapa raja di kerajaan sebelahnya. Selalu begitu. Selang-seling, selang-seling. Tiap ada raja baru, dicatat. Itu zamannya siapa sih? Tahun keberapa sih? Itu ya, petunjuk kedua. Petunjuk ketiga, umur. Umur dari raja Yehuda Selatan itu selalu dicatat. Ketika dia jadi raja, dicatat. Contohnya nih yang ini nih. Rehobeam berumur 41 tahun waktu dia jadi raja. Udah tua baru jadi raja. 17 tahun lamanya memerintah di Yerusalem. Ya, nah itu. Jadi ada 3 petunjuk yang dicatat apa adanya di Alkitab. Nah, berdasarkan 3 petunjuk itu, ahli-ahli teologi mulai susun, dan akhirnya nggak pernah tepat. Kenapa? Sekarang kita coba susun ya. Kita coba susun sendiri. Daud kan rajanya waktu itu, waktu kerajaan belum pecah, Daud jadi raja. Daud memerintah selama 40 tahun. Setelah Daud, Salomo. Salomo pun memerintah 40 tahun. Nah, tapi setelah Salomo mati, kerajaan itu pecah. Kerajaannya pecah dan anaknya Salomo, Rehabeam, itu memerintah kerajaan selatan, sedangkan yang utara itu ada 10 suku membentuk kerajaan utara. Itu dipimpin oleh Yerobeam. Sementara Rehobeam di bawah cuman 2 suku, Benyamin sama Yehuda. Jadi ini dibagi 2 nih.
Jadi di saat yang sama kerajaan itu pecah, jadi mereka memerintah barengan kan. Kerajaan utara sama selatan. Masing-masing ada rajanya. Kayak benar-benar musuhan, kayak kalau zaman sekarang ini kayak kayak Korea Utara, Korea Selatan gitu. Terpisah. Nah, dicatat di Alkitab, kerajaan Yerobeam, kerajaan utara ya, itu dia dari suku Efraim, dia memerintah 22 tahun. Ini dicatat di Alkitab. Kemudian sementara yang dari Rehobeam, anaknya Salomo, pemerintahan dia itu cuma 17 tahun. Setelah itu Abia atau Abiam gantiin dia. Nah, gampang dong dari data-data yang kita punya, Abiam jadi raja nih. Berarti kalau kita mau bandingin kapan Abiam jadi raja, kita bandingin ke tahun Yerobeam. Kita bandingin. Nah, ketika ayahnya Abiam si Rehobeam jadi raja itu kan barengan nih. Kan kerajaan pecah tuh. Mereka kerajaan masing-masing. Jadi kan pemerintahnya barengan. Maka 17 tahun Rehobeam harusnya sama dengan 17 tahun Yerobeam. Sama, karena mereka mulainya sama. Tapi kalau kita baca di harusnya sama ya. Tapi kalau kita baca-baca di 1 Raja 15 dicatat seperti ini. Dalam tahun ke-18 zaman Raja Yerobeam bin Nebat menjadi rajalah Abiam atas Yehuda. Sebenarnya catatan ini tuh bikin bingung. Kenapa? Karena kan Rehobeam memerintah 17 tahun. Harusnya Yerobeam pun 17 tahun waktu dia mati. Dan Abiam naik tahtanya tahun ke-17. Tapi kenapa dicatat tahun ke-18? Nah, hal-hal seperti ini banyak terjadi di sepanjang 39 raja-raja itu. Tahunnya tuh nggak tepat. Contoh lagi, ini selisih setahun ya, berarti selisih setahun. Kemudian Abiam memerintah, anggap aja kita setuju ya di tahun ke-18. Terus Abiam memerintah selama 3 tahun. Kalau Alkitab catat Abiam tuh memerintah 3 tahun. Sebelum dia mati dan digantikan anaknya namanya Asa. Nanti ya, nanti dia mati digantikan Asa. Nah, itu kapan? Kalau kita bandingin ke tahun Yerobeam, maka kalau Abiam itu tahun ke-18, dia memerintah 3 tahun, berarti kan tahun ke-19, 20, 21. Harusnya di tahun ke-21 kalau kita mau sesuai dengan tahunnya. Tapi dicatat di Alkitab itu bukan tahun ke-21, malah dicatatnya tahun ke-20. Dalam tahun ke-20 zaman Yerobeam, Raja Israel, Asa menjadi raja atas Yehuda. Aneh kan? Harusnya tahun ke-21. Karena apa? Karena papanya Asa, Abiam, itu memerintah 3 tahun loh. 18 tambah 3, harusnya 21. Kenapa 20? Terus kalau kita lanjut lagi, setelah Asa tuh memerintah lama, 41 tahun. Nah, kita akan bandingin pemerintahan Asa dengan raja yang menggantikan Yerobeam. Nah, kerajaan utara Yerobeam itu setelah Yerobeam mati, yang gantiin dia namanya Nadab. Nadab memerintah itu harusnya kan berapa tahun ya? Kan tahun ke-20. Asa naik tahta di tahun ke-20 Raja Yerobeam. Karena Yerobeam memerintah 22 tahun, maka Yerobeam masih hidup 2 tahun lagi. Ya kan? Karena Yerobeam memerintah 2 tahun, mati digantiin Nadab, berarti Nadab itu naik tahta di tahun keduanya Asa. Ya kan? Di tahun keduanya Asa. Dicatat di Alkitab apa? Nadab, anak Yerobeam, menjadi raja atas Israel dalam tahun kedua zaman Asa, Raja Yehuda. Ia memerintah atas Israel 2 tahun lamanya. Nah, ini benar nih. Cocok, sesuai. Ya kan? Sesuai. Nah, sekarang kita baca lagi. Nadab itu memerintah 2 tahun kan? Berarti kalau Nadab mulai memerintah di tahun kedua Asa, dia selesai memerintah di tahun berapa? Tahun keempat. Gampang banget tuh, itu simple math. 2 tambah 2, 4.
Tapi dicatatnya apa? Dicatatnya, ini kan 2 tahun nih, 2 tahun memerintah. Kapan Baesa anaknya menggantikan raja? Itu dicatatnya Baesa membunuh dia dalam tahun ketiga zaman Asa, Raja Yehuda, dan menjadi raja menggantikan dia. Ini kembali nggak cocok lagi. Nah, ini kita baru bahas tiga raja di selatan, Rehobeam, Abia, sama Asa. Terus yang utara juga 3 raja, Yerobeam, Nadab, sama Baesa. Ini baru 6 raja. Tapi selisihnya setahun-setahun. Masih apa ya, mungkin masih bisa ditoleransi lah setahun-setahun. Tapi kalau kita lanjut lagi ke tahun raja keempat, raja kelima, itu selisihnya, itu saya pernah nyoba ya, itu selisihnya sampai 14 tahun. Selisih antara pemerintahan yang dicatat di Alkitab itu bisa sampai 14 tahun. Itu udah nggak masuk akal. Terus kalau saya lanjutin lagi ke raja ke-6, raja ke-7, makin ke belakang itu makin kacau silsilahnya. Hancur, benar-benar hancur. Makanya mustahil untuk menyusun ini menjadi kronologis yang tepat. Nah, tapi di buku keempat, penulis kasih tahu kita rahasianya. Rahasia untuk bisa menyusun ini dengan benar. Ada beberapa teman-teman yang ikut kelas-kelas ini juga pada nanya, ini kok begini ya Pak Rusdi? Kenapa sih kok tahun-tahunnya nggak sesuai? Nah, ini kesempatannya kita pakai ya. Pertama, eh, ada 3 pedoman sebenarnya yang kita harus tahu untuk menghitung tahun-tahun. Pertama, kita akan, menghitung, pedoman pertama itu adalah cara menghitung awal dari tahun pemerintahan itu sendiri berbeda. Jadi masing-masing kerajaan, baik kerajaan utara maupun kerajaan selatan, itu punya cara untuk menghitung tahun pemerintahan dan sama sekali berbeda. Mereka ada yang menggunakan metode tahun penobatan, ada metode tanpa tahun penobatan. Jadi ada istilahnya tuh tahun penobatan. Tahun penobatan tuh seperti apa? Gini, contoh ya. Apa sih tahun penobatan? Nah, misalnya pemerintahan itu dimulai di bulan Januari. Sekarang kan bulan Maret kan? Sekarang bulan Maret. Sekarang bulan Maret 2023. Nah, ketika bulan ini raja mati, kan raja berikutnya menggantikan dia. Begitu raja anaknya tuh menggantikan dia dan mulai memerintah, itu nggak dihitung tahun pertama, tapi disebutnya tahun penobatan. Tahun penobatan. Kapan tahun pertamanya? Nanti ketika Januari 2024. Jadi misalnya saya raja, terus saya pensiun, anak saya jadi raja di bulan Maret. Nah, dari Maret sampai Januari 2024 itu belum tahun pertamanya, tapi tahun penobatannya. Nah, ini kerajaan yang pakai tahun penobatan. Yang pakai tahun penobatan itu kebanyakan Yehuda Selatan. Kemudian setelah Januari nanti itu baru tahun pertamanya. Itu metode dengan tahun penobatan. Jadi ini metode yang pakai tahun penobatan. Sementara yang nggak pakai tahun penobatan, nggak ada istilah tahun penobatan, maka ketika Maret pensiun digantiin, nah di tahun itu juga sampai nanti akhir Desember itu tahun pertamanya. Nanti setelah Desember itu baru tahun keduanya. Nah, ini penting. Jadi ada tahun penobatan, ada yang pakai tahun penobatan, ada yang nggak pakai tahun penobatan. Nah, jadi cara memandang awalnya itu beda. Cara memandang awal. Untuk bantu mengerti, saya kasih contoh lagi ya. Nah, gedung. Dulu itu belum, waktu teknologi infrastruktur itu nggak begitu canggih ya. Semua gedung itu nggak ada basement. Jadi semuanya dimulai dari lantai 1. Jadi kalau misalnya ada gedung bertingkat itu gampang. Kita mau
lantai berapa? Lantai 5, tinggal hitung aja dari bawah, lantai 1, lantai 2, lantai 3. Nah, lantai yang sejajar dengan tanah itu disebutnya lantai 1. Nah, tapi semenjak zaman sekarang itu banyak gedung yang ada basement, maka gedung-gedung yang ada basement, lantai yang sejajar tanah itu nggak lagi disebut lantai 1. Biasanya mereka sebutnya ground floor. Jadi lantai yang sejajar tanah, itu ground floor. Kadang-kadang bahkan setelah ground floor pun nggak disebut lantai 1, ada lagi namanya upper ground. Tergantung gedungnya. Nah, tapi yang mau saya tekankan adalah ada gedung yang ada ground floor-nya, ada gedung yang nggak ada ground floor-nya. Beda-beda. Cara menamakannya yang berbeda. Tapi sebenarnya sama aja di tingkat level yang sama sebenarnya. Sama-sama paralel dengan jalan. Hanya yang ada ground floor disebutnya di ground floor, tapi yang nggak ada ground floor sebutnya lantai 1. Ini bicara tentang 2 gedung yang berbeda ya. Nah, sama seperti itu, ketika kita ngitung tahun seorang raja naik tahta, ada raja yang pakai tahun penobatan, ada yang nggak pakai. Sama kayak ada yang pakai ground floor, ada yang nggak pakai. Masalah utamanya adalah bukan hanya itu, masalah utamanya adalah ketika catatan itu dicatat, menggunakan sudut pandang siapa. Maksudnya itu begini. Maksudnya gini, ketika kita baca buku Raja-Raja, kitab Raja-Raja 1, kitab Raja-Raja 2 ya. Satu Raja-Raja dan 2 Raja-Raja itu kebanyakan orang yakin kalau yang nyatet itu Yeremia, Nabi Yeremia. Jadi ketika Yeremia tulis, kan Yeremia catat tahun-tahunnya tuh. Waktu dia tulis, kenapa dia bisa tulis beda-beda? Kan dia nulis hal yang sama kan? Kayak tadi tuh dia nulis hal yang sama. Kenapa dia nulisnya bisa salah-salah? Apakah dia salah hitung? Enggak. Tapi Yeremia sendiri itu mencatat nggak sembarangan. Dia ambil dari catatan-catatan sejarah nyata di kerajaan di zaman itu. Di kerajaan Israel Utara itu ada kitab-kitab. Di kerajaan selatan juga ada kitab-kitab. Dan Yeremia tuh baca kitab-kitab itu. Dan dia catat. Makanya setiap kali dia tulis, selalu ada kata-kata. Bukankah semuanya itu tertulis? Contoh nih, 1 Raja 15. Ketika Yeremia tulis, dia kasih catatan. Selebihnya dari riwayat Nadab dan segala yang dilakukannya, bukankah semuanya itu tertulis dalam kitab sejarah Raja-Raja Israel? Nah, jadi Yeremia pakai kitab Kerajaan Israel Utara untuk mencari cerita tentang Nadab. Begitu juga ketika dia ngomongin tentang selatan. Selebihnya dari riwayat Yoram dan segala yang dilakukannya, bukankah semuanya itu tertulis dalam kitab sejarah Raja-Raja Yehuda? Jadi baik kerajaan utara, baik kerajaan selatan, Yeremia teliti. Dia baca dan dia baca. Jadi Yeremia itu enggak sembarangan tulis. Enggak sembarangan tulis. Dan ungkapan bukankah semuanya itu tertulis dalam itu banyak sekali di Alkitab. Nah, di buku keempat Sejarah Penebusan, makanya Pendeta Abraham Pak pun ketika dia tulis buku 4, dia tulis sesuatu, dia selalu kutip ayatnya. Dia catat ayatnya. Supaya kita bisa cek langsung. Nah, sama seperti itu ada dasarnya. Yeremia juga sama. Dia catat itu ada dasarnya. Ada dasar sejarahnya. Nah, yang bikin hari ini susun kronologisnya susah, tahun-tahunnya tadi kan nggak klop kan? Kenapa? Kenapa bisa nggak klop? Karena waktu masing-masing sejarah kerajaan itu dicatat, kan setiap kerajaan itu kan punya apa ya, juru tulis lah, apa itu namanya ya, buku apa sih, kayak penulis buku. Jadi setiap kerajaan tuh ada ahli penulis bukunya. Saya lupa istilahnya apa. Jadi mereka tuh tulis sejarah-sejarah. Nah, waktu masing-masing kerajaan tulis cerita tentang sesuatu,
SIM pencatatan sejarah ya. Mereka mencatatnya itu berdasarkan sudut pandang mereka. Jadi kalau kerajaan utara catat peristiwa-peristiwa kerajaan utara, mereka akan catat tahun-tahunnya berdasarkan bagaimana mereka lihat peristiwa itu. Pakai tahun penobatan atau enggak. Tapi kalau misalnya dia mau ngomongin kerajaan selatan pun, karena dia dari kerajaan utara, dia tetap akan ngitung berdasarkan cara bagaimana kerajaannya biasa menghitung. Nah, ini yang jadi masalah. Contohnya gini ya, saya kasih gambar contoh. Ini kan ada cowok sama ada cewek nih. Si cowok ini lagi lihat ke cewek kan, dia lihat cewek. Terus si cowok ini bilang, oh cewek ini ada di lantai 6. Kenapa? Karena dia di lantai 6. Dia nggak mencatat cewek itu di lantai 5 berdasarkan fakta. Tapi dia catat berdasarkan bagaimana cara dia berpikir tentang lantai. Dia pikir, oh saya ini di lantai 6. Berarti cewek itu pun di lantai 6. Sebaliknya, yang cewek lihat ke yang cowok, dia lihatnya, oh cowok itu di lantai 5. Kenapa? Karena memang dia di lantai 5, sesuai dengan persepsi si cewek ini. Paham ya? Nah, jadi kalau kerajaan utara catat tentang kerajaan selatan, ada beberapa di bagian Alkitab, itu sejarah utara jelasin kerajaan selatan. Itu selisih setahun. Contoh nyata nih. Tahun berapakah Ahazia dari kerajaan Israel naik tahta? Soalnya saya salah catat. Harusnya kerajaan Yehuda ya. Nah, dicatat di 2 Raja-Raja 9, adapun Ahazia menjadi raja atas Yehuda dalam tahun ke-11 zaman Yoram. Jadi tahun keberapakah Ahazia dari kerajaan Yehuda harusnya ya, naik tahta? Tahun berapa? Kenapa muncul pertanyaan ini? Karena di 2 tempat Yeremia catat 2 hal yang bertolak belakang. Di 2 Raja-Raja 9, Ahazia diklaim jadi raja tahun ke-11 zaman Yoram bin Ahab. Sementara di 2 Raja-Raja 8, orang yang sama itu diklaim jadi raja di tahun ke-11, di tahun ke-12. Jadi kalau kita bikin gambarnya gini, Ahazia menjadi raja atas Yehuda kapan? Di tahun ke-11 pemerintahan Yoram. Jadi Yoram ini kerajaan utara, anaknya Ahab. Di tahun ke-11-nya Ahazia jadi raja. Tapi menurut 2 Raja-Raja 8, dia di tahun ke-12. Yang satu ngomong tahun 11, yang satu ngomongin tahun ke-12. Jadi itu kayak ada perbedaan. Kenapa bisa ada perbedaan? Karena Raja-Raja 9 tadi mencatatnya dari sudut pandang Yehuda Selatan. Itu pakai sejarah Yehuda Selatan. Mereka mencatat menggunakan tahun penobatan. Jadi meskipun sebenarnya waktunya sama, dicatat seolah-olah selisih 1 tahun. Seolah-olah selisih 1 tahun. Makanya yang kayak begini bikin orang bingung, dan bikin ahli-ahli pun kadang-kadang dipakai untuk dari orang-orang yang nggak percaya kebenaran Alkitab, menggunakan catatan-catatan ini dan bilang apa? Alkitab itu salah. Makanya jangan percaya Alkitab. Cara ngitung tahun aja salah, dibilang begitu. Terus kayak misalnya dulu saya pernah tanya gini, Yesus itu memberi makan 5 roti 2 ikan dengan 5.000 orang atau 4.000 orang atau 7.000 orang, terus dibukain ayat-ayatnya. Lihat nih, ini yang satu bilang 5.000 orang, yang satu bilang 4.000 orang, yang satu bilang 7.000 orang. Dan waktu itu saya nggak ngerti sama sekali kan, oh iya ya, karena saya nggak tahu bahkan ada peristiwa itu, nggak pernah baca Alkitab soalnya. Oh iya ya, kok Alkitab salah ya? Tapi mau membela bingung dan mulai ragu, oh apa jangan-jangan Alkitab salah gitu. Nah, padahal setelah kita tahu, oh ini sejarah orang yang sama, hanya diambil dari tulisan kerajaan yang berbeda. Nah, ini kita harus tahu. Jadi ada metode dengan tahun penobatan, sama ada metode tanpa tahun penobatan. Yang kedua, ada kalender resmi.
yang dipakai dan tiap kerajaan berbeda. Nah, ada yang namanya kalender pertanian. Kalender pertanian itu kalender Tisri. Tisri itu kalender dalam bahasa bulannya bulan ketujuh. Kalau kita kan bulan ketujuh apa ya? Juli kan. Nah, kalau Ibrani itu bulan ketujuh itu Tisri. Ini pertanian. Bulan ketujuh sampai bulan tujuh. Jadi satu periode dari bulan 7 sampai bulan 7 itu 1 tahun. Siklus 1 tahunnya tuh aneh, bulan ketujuh ke bulan ketujuh. Ini kenapa? Karena pertaniannya. Nah, berikutnya itu ada namanya kalender Nisan. Kalender Nisan itu kalender agama. Mulainya dari bulan Nisan sampai bulan Nisan. Bulan pertama. Nah, sampai sekarang pun saya dengar dari teman katanya 2 kalender ini masih dipakai di Israel. Ada kalender agama sama kalender Nisan. Sama kalender pertanian. Nah, dulu kan mereka di Mesir, mereka kan budak, mereka pakai kalender Mesir. Waktu mereka pertama kali dipanggil Tuhan, di Keluaran 12, Tuhan bilang, "Hei Musa, Harun, bulan ini akan menjadi bulan permulaan. Jadi bulan pertama bagimu tiap-tiap tahun." Tuhan tetapkan apa? Tiap tahun tuh selalu dimulai di bulan ini. Dikasih nama bulan Nisan. Mereka akan lari dari Mesir di bulan ini. Nanti tanggal 15. Nanti mereka akan lari. Tuhan udah kasih tahu duluan, bulan ini ya. Nah, Nisan itu artinya melarikan diri. Mereka mulai melarikan diri. Makanya namanya Nisan, karena melarikan diri. Nah, tapi nama lain Nisan itu, Nisan itu bulan pertama. Bulan ke-12 itu namanya Adar. Bulan ke-12-nya Adar. Dari Nisan sampai Adar itu artinya dari melarikan diri. Adar itu artinya mulia atau bercahaya. Jadi dari seorang pelarian atau melarikan diri sampai mulia. Itu sebenarnya 1 tahun. Kalender-kalender agama itu ada apa ya? Ada pelajarannya. Bagaimana seorang Israel mulai dari pelarian menjadi mulia. Jadi tujuan kalender itu bukan untuk kenyamanan doang, tapi ada kehendak Tuhan di dalam situ. Nah, utara sama selatan pakai kalendernya beda. Kerajaan utara itu pakai kalender Nisan dari bulan Januari ke Januari. Bulan pertama ke bulan pertama. Kalau kalender selatan itu pakai 7 ke 7. Buktinya apa? Buktinya ada di Alkitab. Buktinya ini. Dalam tahun yang ke-18. Zaman Raja Yosia. Ini cerita tentang Raja Selatan ya, namanya Yosia. Raja Yosia ini raja yang terkenal karena dia merenovasi Bait Suci. Nah, zaman Raja Yosia, maka raja menyuruh Safan bin Azalia bin Mesulam, panitera itu, ke rumah Tuhan. Katanya, disuruh ke rumah Tuhan. Sebenarnya, ini tahun ke-18 ya, dalam tahun yang ke-18. Kenapa disuruh ke rumah Tuhan? Karena Bait Sucinya hancur. Kita akan anggap Yosia ini memerintah menggunakan periode Nisan ke Nisan. Jadi setelah Nisan, tahun ke-19 gitu ya. Nah, di Alkitab dicatat beberapa peristiwa setelah dia panggil Safan. Apa itu? Bait Suci itu rusak. Kalau baca di 2 Raja-Raja 22 ini, peristiwanya tuh Bait Sucinya rusak. Jadi mereka sepakat untuk, ayo kita kumpulin dana yuk. Rakyat-rakyat patungan, berikan persembahan. Terus setelah terkumpul persembahannya, mereka mulai cari tenaga kerjanya. Siapa yang ngerjain apa? Batu-batu mau dipotong seperti apa? Kayu-kayu mau dipotong seperti apa? Nah, itu prosesnya lama. Dan bahan bakunya itu diproses juga lama. Kemudian di tengah-tengah mereka merekonstruksi Bait Suci itu, tiba-tiba imam besar waktu itu namanya Hilkia. Imam besar Hilkia tuh ketemu ketemu kitab suci. Bayangin coba. Kitab suci ditemukan. Berarti kitab suci itu selama ini ngapain? Hilang. Artinya nggak dibaca. Sampai hilang di dalam Bait Suci. Ketemu. Ditemukan oleh Hilkia, imam besar. Imam besar baca.
Wah, dia bertobat, dia kasih ke Safan tadi. Safan, Safan, aku terima, aku ketemu kitab suci. Dikasih ke Safan. Safan baca. Setelah Safan baca, Safan kayak mungkin terharu ya, Safan bawa ke Raja Yosia. Raja Yosia baca juga. Jadi ada 3 orang yang baca. Hilkia baca, Safan baca, Yosia baca. Singkat cerita, terjadi pertobatan besar. Pertobatan besar. Makanya setelah raja baca dan raja ngerti, oh kita ini kenapa bisa begini? Kita ini siapa? Kita ini lagi ngapain? Terjadi pertobatan besar. Maka satu pasal berikutnya, 1 Raja-Raja 23, raja memerintahkan untuk merayakan Paskah. Nah, dicatatlah di 2 Raja-Raja 23. Tetapi barulah dalam tahun ke-18, zaman Raja Yosia, Paskah ini dirayakan bagi Tuhan di Yerusalem. Nah, Paskah itu tanggal 14 bulan Nisan. Tanggal 14 bulan Nisan. Jadi kalau kita menghitung pemerintahan dimulai tahun Nisan, dengan kalender Nisan, artinya antara Nisan dan Nisan, maka meskipun Raja Yosia diangkat tanggal 1 bulan Nisan, dan Paskah dilakukan tanggal 14 Nisan, 14 hari itu nggak mungkin semua peristiwa itu terjadi. Nggak mungkin dalam 14 hari semua peristiwa yang tadi kita baca itu terjadi. Nggak mungkin. Makanya menghitung pemerintahan Yehuda dengan kalender Nisan itu nggak benar, nggak tepat. Lebih tepat kalau kita menggunakan kalender Tisri. Nah, jadi kalau misalnya di bulan ke-7 tahun ke-18 dia naik takhta, dan baru di bulan Nisan itu masih ada waktu 6 bulan, tanggal 14. Itu masih mungkin terjadi. Itu salah satu alasan. Yang kedua, ini lebih jelas lagi. Bukti kedua lebih jelas lagi ya. Nehemia, di kitab Nehemia catat seperti ini. Riwayat Nehemia bin Hakalya, pada bulan Kisleu, tahun ke-20 ketika aku ada di Puri Susan. Nah, ini Nehemia memulai ceritanya dengan peristiwa di bulan ke-9. Kisleu itu bulan 9. Misalnya kita pakai kalender dari Nisan ke Nisan ya. Nah, tahun ke-20 bulan Kisleu di sini. Jadi pembacaan ini dimulai di bulan 9. Kemudian di Nehemia 2 dicatat lagi, pada bulan Nisan tahun ke-20 pemerintahan Raja Artasasta, ketika menjadi tugasku untuk menyediakan anggur, aku mengangkat anggur dan menyampaikan kepada raja, karena aku kelihatan sedih yang memang belum pernah terjadi di hadapan raja. Nah, di Nehemia 1, di bulan 9 tahun ke-20, Nehemia memulai ceritanya. Kalau teman-teman baca di Nehemia 1, udah dengar kabar. Oh, tembok Yerusalem hancur. Ada orang yang melarikan diri dari Yerusalem, datang kepada dia, Nehemia, dan cerita, tembok Yerusalem hancur. Wah, dia sedih, dia pikir, dia doa, dia puasa, Nehemia. Baru kemudian dia datang ke tempat raja, menyediakan anggur. Raja lihat, loh kok Nehemia mukanya sedih. Itu di Nehemia 2 ya. Tapi anehnya, pada bulan Nisan, tahun ke-20. Padahal Nisan itu bulan pertama. Sedangkan Kisleu itu bulan ke-9. Kalau bulan Nisan harusnya apa? Tahun ke-21. Maka dengan mencatat Nisan bulan pertama dan Kisleu bulan ke-9 sama-sama di tahun ke-20, kita bisa simpulkan bahwa di zamannya Nehemia ini sistem pemerintahan itu menggunakan kalender Tisri ke Tisri. Makanya dari bulan ke-9 sampai bulan pertama itu masih tetap di tahun yang sama. Nah, jadi benar gitu. Catatannya tuh jadi benar. Ini pedoman yang kedua. Pedoman yang terakhir, yang ketiga, itu ada waktu di mana raja-raja itu memerintah secara bersamaan. Buktinya apa? Ini nama raja-raja dan tahun lamanya mereka memerintah. Kalau kita jumlahkan apa adanya, maka jumlah pemerintahan mereka tuh 393 tahun 6 bulan. Jumlah pemerintahannya. Tapi kalau kita hitung
mulai dari tahun 930, yaitu setelah Salomo pensiun, kerajaannya mulai pecah, kita hitung 393 tahun, itu jadinya tahun 537. Kalau kita potong waktunya, 930 dikurangin 393. Jadinya tahun 537. Jadi raja ke-20 Zedekia itu memerintah tahun 548, memerintah selama 11 tahun sampai 537. Seharusnya seperti itu. Tapi kenyataannya Zedekia itu memerintah terakhir di tahun 586 ketika Yehuda Selatan hancur. Berarti ada selisih sekitar 50 tahun. Ada 50 tahun waktu yang tumpang tindih di antara ke-20 raja-raja ini. Kenapa? Karena ketika sang raja pergi perang, contohnya Yosafat, ketika dia pergi perang, dia angkat anaknya jadi raja. Ada juga waktu ketika apa? Raja sakit. Raja sakit. Siapa? Asa. Raja Asa itu dia sakit kaki 3 tahun. Dia diasingkan. Dia nggak bisa memerintah. Uzia juga jadi raja. Dia kena kusta di dahinya. Dia nggak bisa memerintah. Dan ketika dia sakit, anaknya memerintah jadi raja. Ada juga raja yang ditawan. Ketika dia ditawan di kerajaan musuh, dia nggak bisa memerintah kan. Nah, anaknya memerintah mewakili dia. Nanti setelah dia dilepas, nanti mereka memerintah bareng lagi. Bahkan ada satu waktu di mana di kerajaan Yehuda itu ada 3 raja memerintah sekaligus. Nah, jadi kalau 3 hal ini kita susun, apa ya, metode pelantikannya, pakai tahun pelantikan atau enggak, terus mereka pakai kalender Nisan atau pakai kalender Tisri, sama ada nggak raja-raja yang memerintah bersamaan dengan anaknya. Nah, ketika 3 faktor ini jadi patokan, kita susun, maka kronologis waktu itu disusun dengan tepat. Sangat akurat. Sangat akurat. Makanya lewat buku Sejarah Penebusan, buku keempat, itu banyak ahli teologi itu yang sampai sangat kagum karena belum ada. Pertama di sepanjang sejarah dunia yang bisa susun ini. Nah, dengan kita tahu cara-cara menghitung ini, bahkan kita bisa menghitung tahun lamanya Bait Suci Salomo dibangun. Contoh gini ya. Di 1 Raja-Raja 6 ayat 37, dalam tahun yang keempat dalam bulan Ziu, diletakkanlah dasar rumah Tuhan. Dan dalam tahun yang ke-11 dalam bulan Bul, yaitu bulan ke-8, selesailah rumah itu dengan segala bagian-bagiannya dan sesuai dengan segala rancangannya. Jadi 7 tahun lamanya ia mendirikan rumah itu. Ini ayat simpel banget kan? Nah, dengan berpatokan dengan ayat ini, para ahli teologi bilang, berapa lama Bait Suci Salomo dibangun? 7 tahun 6 bulan. Tahu dari mana? Ziu itu bulan kedua, Bul itu bulan ke-8. Tahun keempat bulan kedua dimulai, kan? Tahun keempat bulan Ziu diletakkan dasar. Tahun ke-11 bulan 8. Ini simple math. Tahun sama tahun kurang, bulan sama bulan kurang. Ya kan? Tahun ke-11 ke tahun keempat 7 tahun. 11 kurang 4 7 tahun. Bulan ke-8 ke bulan 2 6 bulan. 7 tahun 6 bulan. Simple. Semua orang tulis lamanya pembangunan Bait Suci itu 7 tahun 6 bulan. Google deh, lamanya waktu pembangunan Bait Suci berapa? 7 tahun 6 bulan. Tapi Alkitab tulis apa? Jadi 7 tahun lamanya yang mendirikan rumah itu. Di Alkitab, pembulatan itu nggak pernah ke bawah, selalu ke atas. Kalau 7 tahun 6 bulan, harusnya ditulis 8 tahun. Di berbagai tempat di Alkitab. Tapi dicatat apa? 7 tahun lamanya yang mendirikan rumah itu. Kenapa bisa seperti itu? Karena ahli-ahli teologi tidak memperhitungkan kalender yang dipakai. Perhitungan ini benar kalau menggunakan sistem Nisan ke Nisan. Tapi kerajaan Yehuda itu pakai sistem Tisri ke Tisri. Jadinya nggak benar, bukan 7 tahun 6 bulan. Yang benar itu apa? Nah,
Kalau tahun keempat, di bulan kedua dibangun dan selesai tahun ke-11 bulan 8 menggunakan kalender Nisan itu benar. Tinggal 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun kan. Dari bulan Nisan, bulan pertama ke bulan 8 ada 8 bulan. Dari bulan 10 ke bulan Nisan itu kan 10 bulan. Dari bulan kedua ke bulan Nisan itu 10 bulan. Jadi 10 bulan ditambah 6 tahun ditambah 8 bulan. Total berapa? 7 tahun 6 bulan, benar. Tapi kalau kita pakai kalender Tisri, kalau pemerintahnya pakai kalender Tisri, maka pembangunan bulan kedua di tahun keempat, selesai di bulan ke-8 tahun ke-11 itu berbeda sekali. Dari bulan kedua ke bulan Tisri, bulan ke-7 itu 5 bulan. Dari bulan Tisri ke bulan 8 terakhir itu 1 bulan. Jadi 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun, 7 bulan. Beda banget kan? Beda setahun. Hanya dengan memperhitungkan periode pemerintahannya Salomo itu pakai bulan Tisri atau pakai bulan Nisan. Maka lamanya pembangunan Bait Suci itu sangat sangat berbeda. Makanya penulis buku kasih tahu, bukan 7 tahun 6 bulan, tapi 6 tahun 6 bulan. Ini pun pertama kali dalam sejarah dunia diungkapin rahasia ini. Kesimpulan, dari pencatatan Alkitab yang sangat sederhana, penulis memperhatikannya dengan sangat detail. Jadi buku sejarah penebusan itu kita nggak perlu ragu untuk tahu kronologisnya, karena sementara kita melihat satu sisi pencatatan, penulis itu sampai membacanya dengan melihat dari berbagai sisi. Contoh, 1 Raja-Raja 14 ayat 21. Adapun Rehabeam, anak Salomo, ia memerintah di Yehuda. Nah, dari ayat ini kita tahu apa? Ada kehidupan Rehabeam. Rehabeam berumur 41 tahun pada waktu ia menjadi raja. Ada waktu dia menjadi raja. Kapan itu? Umur 41 tahun. Sejak umur 41 tahun, umur 42, umur 43, itu dia jadi raja. Ya kan? Dan ia memerintah selama 17 tahun. Maka dia mati umur 58. Ini penulis berarti ini semua. Kota yang dipilih Tuhan dari antara segala suku Israel untuk membuat namanya tinggal di sana. Nama ibunya ialah Naamah. Nama ibunya siapa? Perempuan Amon. Berarti bukan orang Israel. Dari sekian banyak istri Salomo, dari 1.700 gundik ya, 300 gundik apa 700 istri saya lupa. Jadi totalnya ada 1.000. Perempuan Amon, anaknya nggak tahu berapa kan. Dari perempuan Amon, Rehabeam ini jadi raja. Jadi kita bisa tahu dari ayat ini aja kita bisa tahu apa? Kita bisa memperkirakan kehidupan Rehabeam itu seperti apa. Kapan dia lahir? Oh, dia pemerintah tahun 41. Berarti dia waktu lahir mundur 41 tahun sebelumnya. Oh, berarti Salomo dulu waktu Salomo jadi raja umur 40. Berarti Salomo mati 80. Berarti dia lahir waktu Salomo umur 39. Waktu Salomo umur 39 itu apa yang terjadi kira-kira? Oh, waktu itu 1 tahun sebelum Salomo naik tahta. Oh, berarti 1 tahun sebelum pemberontakan Adonia. Oh, berarti sempat terjadi apa? Pemberontakan Absalom kapan? Jadi semuanya itu langsung masuk ke sudut pandang dari penulis buku. 41 tahun sebelum dia jadi raja, bagaimana kehidupan Rehabeam? Dia pasti hidup sama Salomo dong. Dia lihat kakeknya, dia lihat papanya, dia juga pasti ketemu Daud dong. Dia lihat Raja Daud itu seperti apa. Gitu loh. 41 tahun kehidupan dia sebelum jadi raja. 17 tahun kehidupan dia setelah dia jadi raja. Jadi dengan satu ayat, penulis kasih tahu kita kehidupan tokoh seorang raja. Dan lebih penting lagi nanti, apa yang Allah kerjakan di seluruh periode ini. Nabi apa aja yang bekerja. Pertobatan apa yang diserukannya. Dan kenapa.
Nah, jadi selama beberapa minggu ke depan kita akan mulai bahas kronologis peristiwa detail setiap raja, dan kita akan coba bahas arti sejarah penebusannya bagi kita semua. Nah, pembahasan kita sampai di sini dulu. Kita doa dulu ya. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang bertata di kerajaan surga, kami mengucap syukur Bapa atas kasih karunia-Mu. Lewat buku sejarah penebusan, kami dapat melihat Alkitab lebih detail lagi. Pembacaan tentang sejarah raja-raja, tahun-tahun, maupun peristiwa-peristiwa yang dicatat seringkali membingungkan setiap kami dan membuat kami tidak dapat mengerti dengan jelas dan benar apa yang kehendak Bapa berikan kepada setiap kami. Maka kadangkala kami suka menambahkan pikiran-pikiran kami sendiri. Bapa lewat kronologis yang dibentangkan dan urutan peristiwa yang disajikan dengan benar, maka kami dapat mengerti penulisan Alkitab lebih dalam lagi. Dan biar Bapa lewat penyingkapan yang diberikan lewat buku sejarah penebusan, maka ketika kami membaca buku-buku kitab raja-raja maupun kitab nabi-nabi, kami semakin dapat masuk dan larut di dalam cerita yang sejati dan dapat menemukan pemeliharaan yang misterius dan ajaib dari Allah Bapa. Dan bila kami pada akhirnya dapat menyadari dan terharu atas antusias yang Bapa berikan kepada setiap kami yang bekerja bahkan sampai hari ini untuk memberikan jalan dan pertobatan kepada setiap kami dan untuk menunjukkan jalan yang benar yang berkenan di hadapan-Mu. Biar apa yang kami bahas pada malam hari ini dapat kami mengerti dan pada akhirnya kami semakin memuliakan Allah Bapa. Dengan meninggikan nama Yesus Kristus yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita tutup dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami. Seperti kami pun mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jangan masukkan kami dalam cobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Kaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Lebih kemuliaan pada Tuhan. Terima kasih Pak Rusdi. Thank you. Ada pertanyaan nggak? Thank you. Terima kasih Thank Pak you, Rusdi John. untuk hari ini. Terima kasih, Rusdi. Thank you. Selamat malam semua. Salam. Salam, bye Ma. Bye. Bye. Terima kasih, Shalom. Salam. Nggak ada pertanyaan ya? Sampai ketemu minggu depan. Dadah. Nah. Ya.